Saat ini, diversifikasi pangan tak lagi hanya bersandar pada pemikiran tentang teknologi budidaya semata. Lebih dari itu, diversifikasi pangan telah menjelma menjadi sebuah gerakan berbasis komunitas dan masyarakat yang bertujuan untuk menuntaskan masalah ketahanan pangan. Berbekal kearifan lokal, literasi dan pengetahuan warisan leluhur, dengan semangat kemandirian, sejumlah kelompok masyarakat mulai kembali menoleh pada kejayaan sumber-sumber pangan masa lalu. Salah satunya adalah Jali atau Hanjeli. Jadi Hanjeli ya, memang nama daerahnya disebut Hanjeli, tapi nama sebenarnya kalau di Indonesia adalah Jali. Nama latinnya Choix lacrima jobi. Nah, asalnya ini dari Cina sebenarnya, dan kemudian berkembang ke Asia Selatan, termasuk juga di Asia Tenggara. Indonesia pun menjadi tanaman yang cukup banyak ada di Indonesia, terutama di daerah Jawa Barat. Jadi setahu saya banyak dikembangkan di Kabupaten Bandung, kemudian juga di Sukabumi, dan ada juga di Sumedang. Dari sudut pandang global, Jali saat ini masih masuk ke dalam kategori tanaman langka. Namun begitu, bagi sebagian entitas masyarakat, Jali bukanlah sumber pangan asing. Kalau di salah satu desa yang memang kita bina ya, itu sudah sejak lama turun-temurun begitu. Jadi memang tanaman Hanjeli mereka sengaja tanam untuk pangan mereka sehari-hari sebagai substitusi dari beras. Indonesia sesungguhnya memiliki banyak kekayaan sumber pangan. Meski begitu, perlu sebuah pekerjaan besar yang dilakukan secara kolektif agar aspek hulu hingga hilir, mulai dari tanam, panen, pengolahan pasca panen, dan pemanfaatan dapat tercakup dengan baik. Tanaman Jali menyebar di berbagai ekosistem lahan pertanian yang beragam dari mulai iklim kering, panas hingga iklim basah dan dingin. Jali dapat tumbuh di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. pH yang disukai oleh tanaman Jali sekitar 4,3 hingga 7,3 dengan karakter tanah lempung berpasir atau tanah liat. Di samping perawatan yang sangat mudah dan tidak rumit seperti tanaman pangan lainnya, tanaman Jali yang tergolong pada indeterminat mempunyai beberapa keunggulan, yaitu toleran terhadap kekeringan dan kondisi tanah marginal. Selain adaptif terhadap segala kondisi tanah, Jali relatif sedikit terserang hama dan penyakit. Begitu juga persaingan dengan gulma. Diduga tanaman Jali mempunyai alelopati sehingga dapat bersaing dengan gulma. Itulah sebabnya mengapa nenek moyang kita memanfaatkan juga Jali sebagai tanaman pagar pelindung. Tanamannya Hanjeli ini mirip dengan jagung. Jadi tinggi seperti itu dan biasa ditanam sebagai tanaman border di sawah. Meskipun Jali nyaris tidak pernah terserang hama, namun jika diperlukan tindakan preventif perlu diberikan tambahan insektisida untuk mencegah serangan hama penyakit. Perlakuan ini berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman di masa awal dan benar-benar terbebas dari serangan hama penyakit. Budidaya Jali diawali dengan pengolahan tanah. Seperti budidaya tanaman pada umumnya, bisa menggunakan cangkul atau mekanisasi lain untuk proses penggemuran tanah. Berikan pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk bokasi, dan diaduk dengan tanah. Buat bedengan 40 cm x 60 cm. Minimal 60 x 60 ya, jadi setiap 60 cm ditanam gitu ya. Sehingga semakin jaraknya semakin jauh itu semakin bagus ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu ya, 60 cm sampai 1 meter lah. Guna mencapai hasil maksimal yang diharapkan, apabila kondisi cuaca tidak sedang hujan, maka lakukan penyiraman setiap pagi secara rutin. Ada baiknya pada saat memasuki masa menjelang pembungaan, dilakukan pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk NPK dengan perbandingan 100 kg per hektar. Pada saat sudah memasuki umur 21 hingga 24 hari setelah tanam, ada baiknya juga dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi tanaman.
Apabila ada tanaman yang rusak atau mati, maka perlu dilakukan penyulaman sehingga terpenuhi jumlah tanaman ideal yang diinginkan dalam satu kesatuan luas tertentu sesuai dengan jarak tanamnya. Panen jali ketika biji sudah matang fisiologis, yang ditandai dengan biji telah berisi atau bernas, keras, berwarna putih mengkilap, berkisar 141 sampai 181 hari setelah tanam. Rata-rata 165 hari setelah tanam. Kegiatan pasca panen meliputi perontokan, pengeringan, penyosohan pertama, penampian pertama, lalu penyosohan kedua dan penampian kedua. Kita panen, diambil, dikeringkan, sudah jadi gabah kering, kita jual 6.000 per kilo bijinya ini. Menjualnya ke koperasi, ada di sini koperasi khusus ya lebih dominannya usahanya di Hanjeli. Kami menjadi anggotanya di koperasi Warga Tani Fantastik. Selain kaya akan nilai gizi, nutrisi dan manfaat bagi kesehatan, jali juga dapat menghasilkan aneka olahan yang begitu beragam. Untuk mencapai pemahaman akan keanekaragaman hasil olahan pasca panen, tentu dibutuhkan semacam edukasi yang berkelanjutan, agar nantinya tujuan diversifikasi pangan dapat tercapai secara maksimal. Bagian yang menarik dari hanjeli adalah bulirnya yang mengandung nutrisi serta gizi yang tinggi. Bahkan, selain sebagai sumber pangan pokok alternatif, jali juga sangat berpotensi sebagai pangan fungsional dan tanaman berkhasiat obat. Keunggulannya nih hanjeli ini memang bebas gluten. Kan sekarang nih orang, masyarakat di dunia tertarik dengan makanan free gluten ya. Karena memang gluten ini kan sebenarnya tidak baik ataupun menjadi ancaman ya bagi mereka yang memiliki penyakit khusus ya seperti autis ataupun celiac disease gitu kan ya. Ini bebas gluten. Dari segi karbohidratnya ini cukup rendah dibandingkan beras, sekitar 68% ya. Proteinnya tinggi. Dan selain itu juga hanjeli ini memiliki kandungan antioksidannya bagus, vitamin E-nya bagus. Kemudian beberapa zat mikronya juga mineralnya juga bagus untuk pangan ya. Sekaligus juga untuk obat-obatan juga. Selain budidaya hanjeli untuk konsumsi, hanjeli juga dapat menjadi objek dalam agrowisata berbasis ketahanan pangan dengan nilai edukasi tinggi soal sumber pangan alternatif dan sumber pangan masa depan. Kebetulan di geopark itu ada 3 unsur. Pertama ada geodiversity, biodiversity, dan ada kultur diversity. Artinya kami masuk di kawasan yang sedang mengembangkan konsepnya biodiversity-nya. Jadi ini menjadi kebanggaan kami di kawasan geopark. Ada satu produk unggulan yaitu hanjeli. Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan serta keberhasilan diversifikasi pangan dalam konteks jali, maka pekerjaan rumah besar berupa peningkatan produksi, edukasi budidaya, ketersediaan bibit serta peningkatan luas areal pertanaman masih harus terus digalakan secara masif bersama-sama. Kebetulan di kami ada 3 cara dalam budidaya hanjeli, Kang. Yang pertama, kami mencoba menggunakan konsep di dalam polybag. Jadi masyarakat kami di depan rumah itu menanam hanjeli lewat polybag. Yang kedua, kami menanam dengan pola tumpang sari. Nah, tidak hanya hanjeli saja, ada juga jagung, ada juga padi huma, ada juga cabai, bahkan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir kami menggunakan konsep penanaman menggunakan metode demplot. Jadi artinya menggunakan konsep demplot memang harus serius menggarapnya, karena memang kami harus ada nilai tambah untuk pertaniannya. Gerakan budaya pangan adalah gerakan bersandar pada aksi untuk menyelesaikan masalah-masalah pangan yang bisa saja kelak akan dihadapi masyarakat. Literasi ditegakkan, pangan diperkuat, prinsip peladangan mandiri dimaksimalkan. Maka tidak mustahil kekayaan sumber pangan bangsa kita akan terus lestari. Kalau hanjeli ini kita sudah mengolahnya menjadi berasan hanjeli, kemudian juga tepung hanjeli,
Nah, di tepung hanjeli ini sebenarnya itu lebih fleksibel. Kita bisa buat berbagai macam olahan, baik makanan basah maupun kering. Jadi dibuat cookies, dibuat mie juga bisa. Jadi kalau sudah bentuknya tepung itu sangat fleksibel, bisa dibuat apa saja. Jadi itulah hanjeli, kita punya pangan lokal yang kalau dikembangkan ini sangat potensial sebagai pangan substitusi dari beras maupun gandum. Sebuah pekerjaan besar tak lagi bisa menunggu. Perlu tindakan nyata untuk memperkuat sumber pangan dengan pemanfaatan potensi tanaman seperti jali, dengan basis kekuatan kemandirian lewat pemberdayaan masyarakat, yang diperkaya dengan kearifan lokal, kekayaan vegetasi serta hayati, niscaya emas hijau jali akan memperkaya perbendaharaan sumber pangan masa depan kita. Semangat bergerak di pangan lokal.